Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang bahagia ini, yang penuh berkah ini, kita masih mendapatkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan itu pula kita masih bisa hadir ke surau untuk menghadiri pengajian kita yang seperti pada biasanya. Dan tak lupa selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, kita sambungkan di hitam kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwasanya adab kepada orang yang ahli thorik di dalam suatu waktu itu adab syariat, dan dalam suatu waktu adab hikmat, dan dalam suatu waktu adab hak. Jadi kata Al-Banjari ini, ketika orang yang ahli thorik, ya, orang yang ahli thorik ini dia beda dengan salik, ya. Kalau salik, orang yang berjalan kepada Allah, ya, dia berjalan mengamalkan sesuatu untuk mengenal Allah. Jadi orang yang sudah sampai dia kepada derajat thorik adalah orang yang sudah kenal kepada Allah, berjalan dia dengan perintah Allah, dengan rasa yang dirasakan dalam hati sanubari. Jadi awal berjalan orang yang sudah kenal kepada Allah, ya, ada kalanya suatu waktu dia melakukan adab syariat, ya. Pada waktu dia menjalankan adab hikmat, ada pula setelah itu dia berjalan adabnya kepada waktu adab hak yang benar. Jadi prosesnya dari adab syariat menuju jalan adab hikmat, lalu dia berjalan disempurnakan adabnya dengan adab yang benar, yang betul-betul adab dari Allah. Jadi salah satu tanda, ya, adab syariat itu yaitu berdiri kepada segala tandanya, dan yaitu permulaan bagi segala orang yang jalan kepada hak Allah Ta'ala. Jadi kata pengarang, ketika proses adab syariat itu dijalankannya, ya, yaitu berdiri kepada segala tandanya. Jadi orang yang sudah ahli thorik tuh, dia berjalan amalannya kepada Allah tuh melalui
isyarat, dengan tanda. Dikatakan dia masih ada syariat dengan tanda, baik itu yang zahir, ya, yang dari luar maupun di dalam dirinya, dia pakai tanda. Jadi prosesnya kan dia ada bukti dulu. Ketika berjalan, ketika dia dapat suatu rasa, ya, di dalam hati sanubarinya dirasakannya, dia ingin bukti, tanda, apakah ini betulkah rasa dari Allah ataukah rasa yang dari nafsu. Jadi dia perlu bukti, ditandakan dulu dari prosesnya, dibuatnya lah dulu. Kalau kata Tuan Guru, untuk orang yang berjalan kepada Allah tuh, ya, untuk mengenal Allah tuh, dia memang harus jalannya, prosesnya adalah dari salah dulu. Tidaklah mungkin dia dapat kebenaran itu langsung tanpa melalui proses yang bersalah-salahan. Jadi kita kan ketika dikata Tuan Guru, ditunjukkan tempatnya, sebutkan namanya, amalannya, ingat Allah, buat, ya, rasakan yang menyebut di dalam diri awak. Jadi ketika awak rasakan, awalnya kan bersalah-salahan, tak sesuai dengan akal dan pikiran awak. Kalau kata Tuan Guru, dikasihnya lagi istilahnya rambu-rambunya apa? Syariatnya guru, hakikatnya Allah. Jadi ketika berjalan amalan seorang itu menuju kepada Allah tuh, dia pasti bersalah-salahan tuh. Apa pedomannya? Pedomanannya adalah untuk mendapatkan rasa Allah itu betul atau tidaknya, maka dilihatlah zahirnya. Kalau kata Tuan Guru, kalau dia dari Allah tuh, ya, maka yang dibuatnya dia tak ada mudrat, tak ada kifaratnya, tak ada istilahnya apanya. Namun apa yang bila kita buat tuh untuk menandakan yang kita buat tuh dari Allah kah atau dari nafsu tuh, maka itulah kita butuh tanda. Ketika kita buat sesuatu tuh, oh ada mudratnya ternyata, ya, ada yang mengganjal ataupun yang menghukum gelisah di dalam perasaan awak ketika membuatnya. Oh, disitulah kita bisa menandai ketika yang kita buat tuh itulah yang dari nafsu. Jadi memang harus salah dulu. Proses orang berjalan kepada Allah tuh memang harus didahului dari yang salah. Karena kata Tuan Guru Besar, salah dululah baru dia tahu benar. Karena tidak mungkin dia berjalan prosesnya langsung sempurna. Jadi kalau kita bedah, ya, Nabi Muhammad pun untuk menjalankan, mendudukkan tauhidnya selama 13 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Bukanlah waktu yang singkat, ya. Untuk 13 tahun dia mendudukkan hakikat syahadatnya, ya. Kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk mengenal yang dari Allah tuh, mendudukkan tauhidnya, ya, pengenalan diri kepada Allah 13 tahun. Selevel, sederajat Nabi Muhammad. Apalah lagi awak yang sebatas umatnya, ya, yang biasa, yang doif, yang fafat, untuk mendapatkannya begitu singkat, kan tidak mungkin, ya. Jadi 13 tahun Nabi Muhammad untuk mendudukkan tauhidnya. Kalau istilahnya sering kita dengar, awaludin ma'rifatullah. Awal seseorang itu dia beragama, dia harus kenal dulu kepada Allah. Maka rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Syahadat secara bahasa harfiahnya adalah penyaksian. Menyaksikan si hamba itu kepada Tuhan.
Jadi memang harus betul-betul dikenalinya dululah siapa Allah tuh di dalam diri. Jadi makanya yang dikasih Tuhan Guru kepada waktu itu adalah jalan. Itu adalah untuk mengenal Allah. Sampai betul-betul terasalah Allah tuh di dalam diri awak. Karena kan kata Tuhan Guru, Allah tuh dia kidam. Pada hakikatnya Allah tuh meliputi sekalian alam. Manusia, kita ya, hewan, tumbuhan, langit, bumi, semuanya adalah alam. Jadi Allah tuh meliputi sekalian alam. Dia ada pada setiap alam makhluk. Jadi yang membuat dia tak ada tuh apanya sekarang? Dia sudah ada, dia sudah kidam. Lalu kenapa ibaratnya ada tapi tidak adakan, tapi ada tapi tidak terasa? Kalau untuk kajinya namanya Allah, siapapun tahu. Anak TK pun kalau kita tanya siapa Tuhanmu, pasti dia Allah. Kita pun lahir dari keturunan atau nenek moyang kita adalah apa? Orang Islam. Namun untuk mengenal Allah nih ya, yang Allah yang laisa itu yang sebenar-benarnya, apakah sudah kenal? Sama seperti kita, presiden kita Jokowi ya. Jadi presiden kita Jokowi ini, yang tahu Jokowi itu seluruh rakyat Indonesia tahu. Kalau ditanya presidennya adalah Jokowi ya, semua tahu. Namun yang kenal dengan Jokowi ini siapa? Orang yang tertentu, yang dekat, betul-betul dekat dengan Jokowi ini, dialah yang kenal dengan Jokowi. Kalau kita ini kenal Jokowi, tahu Jokowi hanya di TV ya, hanya ibaratnya lihat di berita, lihat di media massa atau media sosial. Namun yang betul-betul kenal dengan Jokowi, Presiden Republik Indonesia ini kan orangnya tertentu. Jadi untuk mengenal Allah tuh butuhlah perantara orang yang sudah kenal. Sama untuk kenal dengan Jokowi ini tadi, butuhlah perantara ataupun ibaratnya ajudannya ataupun siapa yang mengantarkan awak untuk kenal jumpa dengan Jokowi tadi. Maka kata Tuhan Guru Besar dulu, ya ingat, untuk mengenal Allah tuh, Allah yang laisa itu, maka kenalilah dulu yang mengenal. Itu awak butuh orang yang telah kenal dengan Jokowi, yang telah kenal dengan Allah tuh, untuk mengenal Allah tuh tak bisa langsung. Jadi prosesnya makanya haruslah berguru dengan yang mursyid, guru yang betul-betul mendapat petunjuk dari Allah langsung. Memang betul-betul dirinya telah sampai kepada Allah tuh. Maka guru yang itu tadilah yang bisa mengenalkan muridnya kepada Allah tuh. Jadi ajudan tadi yang telah kenal kepada presiden itulah yang bisa mengenalkan rakyatnya kepada presiden. Kalau tidak, Tuhan tetap pakai perantara, tidak bisa langsung ya. Sama seperti Nabi Muhammad dulu pertama kali ibaratnya dia mendapat wahyu di Gua Hira ya, ketika berumur 40 tahun. Kemarin telah dijelaskan sebagian oleh Tuan Nawan, ketika pertama kali dia mendapat wahyu itu, perantara siapa? Malaikat Jibril. Melalui Jibril lah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk sebelum mengenal Allah. Memang butuh perantara, tidak bisa langsung. Karena kalau udah kenal dengan Allah tuh, ya, dengan Allah yang di dalam diri waktu, maka barulah terjadi syahadat Rasul. Makanya awak mendudukkan dulu apa? Syahadat tauhid awak dulu yang awak dudukkan. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan bahasa lafaznya. Betulkah Allah itu Tuhan awak? Betulkah Allah itu yang ada di dalam diri awak? Betulkah Allah itu yang awak rasakan?
Bagaimana awak merasakan Allah tuh tapi awak belum kenal dengan dia. Sedangkan mangga, buah aja, karena awak pernah merasakannya baru awak kenal, baru awak tahu itu mangga kah, pisang kah, ataukah yang lainnya. Jadi untuk mengenal rasa mana rasa nafsu, mana rasa Allah tuh memang betul harus awak kenal dari Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengenal Allah tuh jalannya apa? Kalau kata Tuan Guru Besar, ya, yang dikutip dari Tuan Guru Besar melalui Tuan Ip sering sampaikan, jalan untuk mengenal Allah itu hanya dua. Patuh ngabdi kepada guru, patuh ngabdi kepada orang tua. Itu jalan. Makanya untuk ingat Allah dulu awalnya bagaimana? Awalnya kita mengingat Allah dulu kan gini. Ingat guru. Dulu sering guru katakan sama saya begini, Tuan, kalau misalnya mau menghadapi ini, mau ngomong sama ini, ya saya dulu kan sering kan ada masalah, Tuan, saya ada masalah dengan mertua, saya ada masalah dengan orang tua, saya tak bisa menyampaikan. Ya udah, Tuan sampaikan aja, nanti Tuan ingat, Tuan rasakan aja saya. Kalau secara syariatnya disampaikan itu pasti bersalah-salahan, tuan-tuan dan puan-puan. Yang awak tahu ingat dulu, rasakan guru. Ya. Jadi karena awak dulu memang tidak tahu, ya, awak ini orang jahil, ya, yang bodoh, yang tak apa-apa. Yang awak yakini itu aja, ingat Allah, ingat guru. Karena awak tak kenal Allah tuh, tak bisa awak ingat Allah tuh, ya, kan tak kenal. Karena awak tak kenal Allah tuh kan tak bisa awak ingat. Karena awak tak bisa ingat, maka awak tak bisa rasakan. Tapi kan guru ini kan kenal kepada Allah. Karena guru ini yang kenal kepada Allah, makanya al-guru inilah yang awak ingat. Ya awalnya rasanya nano-nano tuan. Pasti bersalah-salahan. Namun karena seiringnya waktu, ya, awak berperang dengan kaji yang sudah awak tahu, ya. Apalagi saya ibaratnya latar belakang saya memang pendidikan pesantren. Allah saya dulu ibaratnya dikatakan Allah nama. Ketika sebut Allah yang terlintas namanya alif lam lam ha. Itu hanya nama, sebutan. Namun yang punya nama kan awak tak tahu. Awak kan tak terasa di saat itu. Jadi karena awak memang haus ingin kenal kepada Allah tuh, maka apa kata guru itu ya patuhi aja. Jadi setiap ada sesuatu tuh ada apa tuh? Ingat dia. Sedikit ingat dia. Sampai ingat dia tuh sampai terasa bahwa awak ini seperti dia. Nah, ketika ngajar awak ingat, awak tahu ingat dia. Sampai yang terasa ngajar nih terasa dia. Nah, barulah tuan dengan awak lazimi ingat guru tuh, dihantarkannya rasa Allah tuh ke dalam hati sanubari kita. Memang awalnya awak lepas hakikatnya, awak terpandang syariatnya aja. Lama-lama Allah tuh juga menyempurnakannya. Makanya awalnya kita berjalan tuh adabnya syariat. Syariat guru, zahir guru tuh dulu yang awak rasakan. Makanya adab kita berjalan pertama kita merasakan guru, syariat guru, cemana zahirnya guru, wajah guru, fisiknya guru. Sampai ibaratnya kalau misalnya cemana guru berbuat awak buat, kan begitu. Cuman awak belum dapat rasa dalam guru itu berbuat. Guru sholat itu cemana. Kalau saya dulu ingat, sallu kama ra'aitumuni sholli, kata Rasul. Sholatlah engkau sebagaimana kau lihat aku sholat, kata Rasul. Itu Nabi Muhammad untuk sahabatnya. Namun bagi kita umatnya yang tidak pernah melihat zahir Nabi Muhammad itu, bagaimana awak untuk sholat seperti sholat Nabi Muhammad? Ya jelas kepada para ulamanya, ya, para penerusnya. Al ulama warasatul anbiya. Itulah tuan guru awak, yang mursyid, yang awak yakini, yang awak imani, memang dialah bisa mengenalkan Allah dan Rasul. Karena syaratnya kan tadi cuma dua tuan, kan? Patuh ngabdi kepada guru,
patuh ngabdi kepada orang tua. Kenapa lebih utama patuh ngabdi kepada guru dulu? Yang saya sebutkan. Tuan guru tua pun, tuan guru besar pun mengatakan itu. Karena emang iya tuan. Ketika pada orang tua, ya, ada ridho Allah. Kenapa? Karena ada asma dan zat Allah ada pada orang tua. Ya. Makanya ridho Allah ada di situ. Namun ketika kita patuh ngabdi kepada guru itu, dia lengkap tuan. Asma, if'il, sifat dan zatnya ada pada mereka. Makanya asma dan zatnya itu bagi Allah, sifat dan if'ilnya itu bagi Rasulullah. Karena guru inilah yang bisa mengenalkan awak kepada Allah. Istilah tumbuh sifat kerasulan pada guru, ya. Sifat kerasulan. Dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Kecuali orang tua kita seperti orang tua Tuan Guru Nawan, ya. Dia orang tua, Tuan Guru muda nih, Tuan Herman Sahri, dia guru, dia sekaligus orang tua bagi anaknya. Begitu juga Tuan Guru tua, ya. Tuan Guru muda Syekh Ahmad Darabi ini, dia orang tua, dia juga guru sekaligus guru untuk anaknya, Syekh Muhammad Hatta, Tuan Guru besar. Namun kita kan tidak, Tuan. Ketika kita ini kan orang tua kita memang bukan dari latar belakang orang tua yang bertauhid, orang tua yang betul udah kenal kepada Allah. Nah, makanya bagi kita ini wajib hukumnya. Saya mengatakan wajib mendahulukan orang tua, guru di atas orang tua. Karena ada sifat kerasulan kepada guru. Itu yang tidak ada pada orang tua kita. Jadi kalau ada pilihan, dulu pernah saya tanya kepada Tuan Guru muda, Tuan, kalau ada perintah orang tua beserta dengan perintah guru, yang mana harus saya dulukan? Perintah guru, Tuan. Karena guru Tuan yang mengenalkan Tuan kepada Allah. Kalau Tuan kenal kepada Allah, selamat jugalah orang tua Tuan yang tak kenal kepada Allah. Jadi awak tak perlu sanksi lagi. Bukan berarti awak ibaratnya mendurhakai orang tua, tidak. Dengan sempurnanya ketauhidan pengenalan kita kepada Allah, dengan begitu terangkatlah derajat kedua orang tua kita. Selamatlah orang tua kita. Betullah kita menjadi anak yang soleh. Karena kata Tuan Guru kan sering dikutip statusnya. Hanya anak yang kenal kepada Allah, itulah, ya, yang dikatakan anak soleh. Jadi sebelum kita kenal kepada Allah tuh, maka kita belumlah dikatakan anak yang soleh. Jadi sebenarnya motivasi awak tuh, salah satu motivasi kita tuh tidak kenal kepada Allah itu apa? Untuk salah satu membentuk diri kita menjadi anak yang soleh. Karena syaratnya cuma itu tuh, yang kenal dengan sebetul perkenalan kepada Allah. Jadi karena guru awak dah kenal kepada Allah, maka Muhammadlah dia. Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad bin Abdullah telah meninggal di Madinah 14 abad silam, ya. Namun yang meneruskan ajarannya, kerasulannya, itulah guru yang mursyid. Makanya waktu dulu, tuan-tuan dan puan, karena saya tahu hanya wali Allah yang tahu itu wali. Saking beratnya Tuhan, ya. Untuk mengenal kekasih Allah atau aulia Allah itu hanya sesama dia yang tahu. Jadi untuk awak nih berguru, mendapatkan guru yang sederajat dengan wali Allah tadi, kan alangkah beratnya. Jadi saya dengar seperti itu, timbul munajat saya dulu kepada Allah. Ya Allah, kau kenalkanlah aku kepada guru yang betul-betul kenal kepadamu. Itu munajat saya jauh, Tuhan, waktu saya sekolah dulu di pesantren. Dan itu dijawab setelah saya tamat berjumpa dengan Tuan Guru muda. Disitulah saya baru tahu dengan proses yang panjang. Jadi ternyata betul memang kata Tuan Nawan, orang yang tidak kenal kepada Allah itu
awalnya dari mana? Dari niatnya. Kalau memang betul niatnya ingin enggak kenal kepada Allah, pasti Allah akan bukakan jalan, Allah akan kenalkan dia kepada orang yang kenal kepada Allah. Makanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kuncinya adalah niat, tuan-tuan. Apa yang awak niatkan, maka sesuailah yang awak dapatkan. Memang prosesnya awak berniat itu tadi itu terserah Allah. Jadi asal tuan-tuan pun tahu, niat itu pun sendiri, ya. Timbul niat kita hendak kenal kepada Allah tuh, hendak mengenal Allah tuh, itu pun dari Allah hakikatnya. Dahulu pun dari Allah, diduli Allah sebenarnya kehendak. Baru datang, terbit di dalam hati awak hendak mengenal dia. Kehendak Allah tuh kepada makhluk tuh baru timbul dalam hati awak hendak kepada dia. Jadi awak sangka gini kan, awak hendak kepada Allah, kan gitu kan? Awak rasa awak hendak kepada Allah, sebenarnya tidak. Sama seperti kata Tuan Guru, kalau ada murid yang datang ke kolam tuh, ya, yang sering dia berjumpa dengan saya, katanya, datang dia dekat dengan saya, itu bukan dia yang pingin dekat, tapi karena ada rasa sayalah yang pingin dekat sama dia, makanya dia mendekat. Dimudahkan Allah jalan. Jadi sebenarnya kita yang datang mengaji ini pun, yang ada di sini walaupun mendengar dunia maya itu, memang adalah kehendak Allah atas diri kita tuh untuk menerima kebenaran. Kalau tidak, hanya sebatas ditengok ataupun didengar, angin lalu tuh. Sesuatu yang berharga tuh, kata Tuan Guru, berharga apabila tepat pada orangnya. Kalau tidak, seperti menambatkan intan berlian di ekor anjing, gitu, di leher babi, ada nilainya. Jadi ketika kita berjalan terus, awak ingat kepada Allah. Kalau istilahnya ditampilkan sama Tuan Guru tua dulu, orang yang hendak kepada Allah itu seolah-olah dia mencari seseorang di tengah hutan rimba. Karena dia tak kenal, dia tak tahu, dia terus mencari, disebut-sebutnya, dipanggil-panggilnya terus, diserunya terus, sampai disahutnya seruan awak. Polan terus awak berjalan, ya, bertarikat kan berjalan. Perjalanan awak kepada Allah, awak terus berjalan. Awak sebut, makanya di tarikat tuh kenapa? Isi makam di sini sampai 5.000, 10.000, 50.000, ya, ratusan ribu. Itu untuk apa? Itulah tadi ditamsilkan Tuan Guru besar tadi. Awak sebut-sebut namanya. Mau dia la ilaha illallah, Allah Allah, ya Allahu Allah, terserah. Intinya niat dan tujuan awak kepada dia. Karena awak memang betul-betul juhud, ya, betul-betul memang hendak kepada dia mutlak, ya. Jadi apa? Disautnya lah. Terus awak masuk ke dalam hutan dengan berbagai macam arah rintangan tadi, ya, hutan rimba itu. Terus awak pantang mundur sampai awak jumpa dengan yang awak cari tadi. Ketika udah disautnya, oh ya, Polan, aku di sini, udah mulai disaut, tapi belum jumpa, ya, udah mulai terasa, kata Tuhan, ya, udah mulai terasa deh, tapi belum dia. Sampai terus berjalan, jumpalah awak, ya, jumpalah dengan yang awak cari tadi. Awak sahut dia pun menyambut. Jadi kalau istilahnya itu syahadat tauhid, ya, Muhammad ibaratnya menyebut, Allah menyambut. Barulah sempurna syahadat awak tuh di situ. Barulah awak betul merasakan, oh ya Allah, ini rupanya. Makanya pantaslah untuk kepada Allah itu, alastu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan. Nah, baru berkhidmat awak, Tuhan. Nah, khidmat itu apa? Awak berkhidmat kepada orang yang telah sampai pada guru yang musyrik tadi, berkhidmat. Nah,
dengan memuliakan dia, mematuhi dia, itu khidmat Tuhan. Dengan mematuhi tadi turunlah berkat dan ridhonya tadi. Karena dengan berkat dan ridho mematuhi perintah dan apa guru itu tadi, terbukalah hijab. Jadi yang membukakan hijab pengenalan diri kepada Allah itu siapa? Bukan awak, tapi guru awak lah yang membukakan. Karena Allah itu telah ada nih. Allah itu kan dah hidam di dalam diri kita. Namun kenapa tak terasa? Kenapa awak tak kenal? Karena belum dikenalkan lah, belum jumpa dengan orang yang tepat untuk mengenalkan kepada dia. Ketika dah jumpa dengan orang yang tepat, awak berkhidmat kepada dia, dibukakannya lah dindingnya, hijab awak kepada Allah. Sikit nih sebenarnya, dia dah ada, dah terasa, emang dah awak bawa kemana-mana. Namun karena belum adalah ridho Allah dan Rasul tadi ya, ridho guru itu tadi, karena itulah jalan satu-satunya untuk membuka dinding kita untuk mengenal kepada Allah. Ketika sudah sempurna, sudah turun ridhonya, terbuka lah dengan sendirinya Tuhan, barulah jalan adabnya, hak adab kebenarannya, benarlah dia beradab kepada Allah dengan perintahnya. Nah, tidak ada sangka, la raiba fihi, tidak ada ragu. Nah, memang yakin deh. Makanya ada pernah saya jumpa dengan Ikhwan, saya telah dapat dengan batin Tuan Guru Muda. Saya tanya, bagaimana Tuan bisa dapat batin Tuan Guru Muda tuh? Kalau Tuan dapat petunjuk, dapat ibaratnya apa? Bagaimana? Bisa Tuan pecahkan? Kalau tidak bisa saya pecahkan, saya tanya sama sekolah. Berarti belum. Kalau masih bertanya, berarti belum jumpa nih dengan hakikat gurunya. Kalau memang udah betul dia jumpa dengan hakikat gurunya, tak ada pertanyaan, tak ada pembahasan Tuhan. Dia mutlak, dia memang yakin seyakinnya, hakul yakin. Kalau memang itu dari Allah, bisa memang dibedakannya yang mana dari Allah, yang mana dari nafsu. Karena udah prosesnya udah. Awalnya dia melalui bukti, dicobanya melalui salah dulu, sampailah ibaratnya duduklah betul pengenalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang kuncinya itulah Tuhan. Tak lain, intinya kesimpulannya kuncinya di guru. Ridho guru, ridho Allah dan Rasul. Ya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin untuk malam ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah apabila ada penyampaian saya tidak pas pada tempatnya. Saya mohon maaf pada tuan-tuan puan-puan apabila menyinggung perasaan, ya, tidak pas yang sampai sampaikan dengan apa yang saya ucapkan dan apa yang saya lakukan, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.